Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sahabat terkasih, di tengah kehidupan yang keras ini, terkadang kita hanya fokus pada apa yang menjadi masalah kita. Kondisi ini sama dengan kita yang jatuh ke dalam dosa dan membuat iblis hadir dalam pikiran kita. Inilah yang membuat kita mudah sekali merasa kecewa dan hampir menyerah. Padahal Tuhan ingin sekali kita mengandalkannya ketika masalah menerpa hidup kita. Jadi sahabat, sudahkah kita menjadi manusia yang percaya akan rencana dan strategi Tuhan dalam hidup kita? Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Nah, melalui video pembuka tadi kita sudah diingatkan ya, supaya kita mengandalkan Tuhan ya. Amin. Jadi kita percaya dengan strateginya Tuhan ya. Dan tema kita hari ini, percaya dan sepakat dengan strateginya Tuhan. Nah sahabat yang baik, mari kita berdoa supaya hari ini firman Tuhan ini menjadi jawaban dan kekuatan bagi kita semua ya. Bapak kami bersyukur kau mengingatkan kepada kami supaya hari-hari ini kami hanya mengandalkan Tuhan dan hanya percaya dan sepakat dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan rencana Tuhan dan strateginya Tuhan. Yang membuka hati kami siap menerima firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Yosua pasal yang kelima ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Jawabnya, bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Lalu sujudnya Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Mari kita baca ayat selanjutnya, Yosua 6 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Amin. Wow, Tuhan, ya. Tuhan langsung berkata, aku serahkan Yeriko ini. Dan pada Yeriko tuh kuat sekali ya, nggak mungkin bisa dikalahkan ya. Puji Tuhan, inilah yang dilakukan oleh Yosua sebelum memimpin bangsa Israel memasuki, merebut dan menduduki kota Yeriko. Yosua melayangkan pandangnya ke arah Yeriko, yaitu Nasa dalam bahasa Ibrani, yang artinya adalah Yosua mengangkat matanya untuk fokus ke arah kota Yeriko. Jadi Yosua sedang fokus untuk dapat menerima strategi dan arahan yang dari Tuhan. Amin ya. Lalu Yosua melihat ke arah Yeriko, yaitu Ra'ah dalam bahasa Ibrani, yang artinya Yosua berpikir, mengobservasi, mengamati dan memperhatikan kota Yeriko. Maka pada saat itulah Tuhan datang menyatakan dirinya kepada Yosua sebagai panglima bala tentara Tuhan. Artinya supaya Yosua jangan takut. Sebab Tuhan yang akan memberikan strategi
dan memimpin Yosua untuk berperang. Amin. Nah, ini penting banget. Tuhan akan beri strategi. Tuhan yang bikin dan Tuhan juga akan membawa kita menang. Amin. Ya. Amin. Kemudian respon Yosua sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Dan Yosua memposisikan dirinya untuk siap menerima dan mentaati semua perintah, semua strategi dan instruksi dari Panglima Bala Tentara Tuhan yang akan memimpin bangsa Israel untuk memasuki, merebut, dan menduduki tanah perjanjian. Puji Tuhan ya, luar biasa ya ini ya, dahsyat sekali. Amin. Lalu Tuhan berfirman bahwa Tuhan sudah menyerahkan Yeriko beserta rajanya dan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa ke tangan Yosua. Wah, ini penting banget. Tuhan sudah menyerahkan. Padahal belum perang. Belum perang, tapi Tuhan sudah katakan sudah. Wah, wow, ini ya. luar biasa ya. Mengapa? Karena di mana arti kata Tuhan berfirman yaitu amar dalam bahasa Ibrani, artinya Tuhan sudah mendeklarasikan janjinya kepada Yosua supaya Yosua percaya dan sepakat dengan Tuhan bahwa semua janji Tuhan ini pasti terjadi. Amin. Amin. Hebat ya. Luar biasa ya. Lalu Yosua percaya dan sepakat dengan strateginya Tuhan ini untuk apa? Mengelilingi tembok Yeriko sebanyak 7 kali dan 7 hari, dan tepat pada hari yang ke-7 mereka sepakat bersorak, dan dengan sorak nyaring maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko itu. Kemudian mereka memanjat masuk di dalam kota masing-masing langsung ke depan dan merebut kota Yeriko itu. Wow, luar biasa ini ya. Nah, dengan bersorak temboknya langsung runtuh ya. Wow. Ya. Demikian juga dengan kita sebagai umat Tuhan. Kita ini harus menyerahkan hak kepada Roh Kudus untuk mengarahkan hati dan pikiran kita agar sesuai, selaras, dan sepakat dengan Tuhan yang adalah Panglima Bala Tentara Tuhan itu. Bahwa Tuhan sudah menyerahkan semua janji-janjinya ke tangan kita. Dan Tuhan sudah menyerahkan semua musuh-musuh kita ke tangan kita. Amin. Wow, ini pegang nih, Tuhan selalu berkata sudah. Bukan belum ya. Amin. Jadi kita berdoa dari sudah. Iya. Amin ya. Jadi bagian kita adalah percaya dan sepakat dengan strateginya Tuhan. Maka Panglima Bala Tentara Tuhan ini akan bangkit dan bertindak untuk berperang bagi kita dan memberikan kemenangan kepada kita dengan apa? Dengan meruntuhkan semua tembok-tembok Yeriko dalam kehidupan kita yang selama ini menghalangi kita, dan menyerahkan semua musuh-musuh kita ke tangan kita. Wow, amin sekali, benar sekali. Oleh karena itu, supaya kita dapat mengalami terobosan dan kemenangan seperti yang dialami oleh Yosua dan bangsa Israel, maka kita harus percaya dan sepakat dengan strateginya Tuhan yang kita terima melalui firman Tuhan dan Roh Kudus yang berbicara kepada kita secara spesifik dan yang menjadi rema atau firman iman bagi kita. Amin. Wow. Ini ada satu ayat yang akan meneguhkan kita ya. Dari Mazmur 103 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Pujilah Tuhan hai malaikat-malaikatnya. Hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Puji Tuhan, perhatikan ayat firman Tuhan yang dahsyat ini. Bahwa Tuhan akan merintahkan dan menggerakkan malaikat-malaikatnya dan pahlawan-pahlawannya yang perkasa yang akan melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya yang kita deklarasikan ketika kita percaya dan sepakat dengan strateginya Tuhan. Amin. Nah, ini penting ya, kita harus percaya dan sepakat dengan strateginya Tuhan. Nah, melalui renungan singkat ini kita dapat menyimpulkan bahwa terobosan dan kemenangan itu terjadi ketika kita apa? Percaya dan sepakat dengan strateginya Tuhan. Yaitu dengan kita percaya, sepakat dan mendeklarasikan kebenaran firman Tuhan yang disingkapkan oleh Roh Kudus sebagai firman iman atau rema yang menjadi janji kemenangan buat kita. Sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih.
sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita mau baca firman Tuhan dari Yoel 2 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Pasukannya sangat banyak dan pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan. Siapakah yang dapat menahannya? Puji Tuhan, bukankah luar biasa janji Tuhan ini untuk kita yang percaya, berharap, dan mengandalkan Tuhan. Bahwa Tuhan sudah menyiapkan semua kekuatan tentara-tentaranya dan pasukan-pasukannya yang sangat banyak yang akan melaksanakan atau mengeksekusi setiap firman Tuhan, semua firman iman atau rema yang kita deklarasikan. Sebab ketika kita percaya, sepakat dan mendeklarasikan firman iman atau rema yang kita terima dari firman Tuhan dan Roh Kudus, maka firman iman atau rema yang kita deklarasikan ini akan menjadi dekret, keputusan atau perintah Tuhan yang harus segera dilaksanakan. Oleh karena itu, kita harus percaya bahwa betapa hebat dan sangat dahsyatnya hari atau waktu di mana Tuhan akan melaksanakan dan menggenapi semua firman iman atau rema yang sudah kita deklarasikan ini. Sebab tidak ada satupun yang dapat menahannya. Semua firman-Nya pasti terjadi dan digenapi. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami dalam acara Terang Kasih dengan tema percaya dan sepakat dengan strateginya Tuhan. Nah sahabat yang baik, ini ada beberapa DM yang masuk, satu diantaranya silakan saya. Ini dari Agni Andrea. Ya. Shalom Pak Agus dan Bu Mala, shalom juga. Shalom juga Agni ya. Wah, berharap sudah menyaksikan ya. Sedang menyaksikan nih ya. Nah demikian isi DM-nya ya. Katakan demikian, shalom Pak Agus dan Bu Mala, saya mau memberikan kesaksian. Dulu saya bercita-cita menjadi seorang pramugari. Saya suka sekali melihat pramugari di bandara dan bercita-cita kalau saya sudah dewasa, saya harus bisa menjadi seorang pramugari. Memang cita-cita saya ini sederhana dan saya kira tidak harus kuliah mahal untuk menjadi seorang pramugari. Sampai akhirnya 2 tahun lalu saya mengalami kecelakaan ketika mau mendaftar untuk sekolah pramugari. Kaki kanan saya patah dan harus menjalani pengobatan yang cukup lama. Saat itu saya down sekali. Saya nggak bisa berdiri sendiri, harus dengan alat bantu. Saya sedih karena harus mengubur cita-cita saya saat itu. Tapi saya bersyukur dengan kejadian itu saya lebih dekat dengan Tuhan. Saya berdoa sama Tuhan, jika memang ini yang terbaik untuk saya, bantu saya untuk menerima semua rencana-rencanamu ya Tuhan. Akhirnya saya mulai ikhlas dengan apa yang sudah terjadi dalam hidup saya. Saya berusaha untuk aktif pelayanan di gereja, sembari menunggu pemulihan kaki kanan saya. Saya jadi guru sekolah minggu dan bertemu dengan anak-anak yang lucu. Saya yakin bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita adalah atas campur tangan Tuhan. Dan tugas kita adalah mengikhlaskan dan meyakinkan hati untuk menerima semua yang terjadi dalam hidup kita. Semoga cerita saya dapat menjadi berkat bagi penonton di rumah. Terima kasih. Amin. Wah, luar biasa ini ya. Pasti jadi berkat ini. Pasti jadi berkat. Sangat memberkati. Responnya positif, tak mengeluh ya. Betul. Ikhlas gitu, wah luar biasa ya. Wow, luar biasa ya. Puji Tuhan ya buat kesaksian yang sangat memberkati. Iya. Karena Agnia mau berserah, percaya dan sepakat dengan rencana Tuhan yang jauh lebih baik. Amin. Sesuai dengan tema kita saat ini,
supaya kita percaya dan sepakat dengan strateginya Tuhan. Jadi ketika Agnia meresponi semua masalah yang ada untuk tetap percaya dan bersyukur kepada Tuhan yang baik, maka Allah turut bekerja dalam segala sesuatu dalam kehidupan Agnia untuk mendatangkan kebaikan bagi Agnia. Amin. Ya, firman Tuhan itu ada dalam ayat 8, ayat 28. Dikatakan demikian, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Wah, luar biasa ya. Jadi hari ini mungkin ada di antara sahabat yang baik yang mengalami hal yang sepertinya mengecewakan gitu ya. Sepertinya sudah punya rencana seperti ini tapi tidak bisa terlaksana. Yang terjadi yang lain misalnya gitu ya. Terjadi yang lain, tapi apa yang disaksikan oleh Agnia ini menguatkan kita semua ya. Bahwa kita tahu bahwa semua strategi Tuhan, rancangan Tuhan bagi kita selalu baik. Amin. Dan Allah selalu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia ya. Amin. Kita mau berdoa, kita mau bersyukur kepada Tuhan ya. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, sungguh hati kami bersyukur, bersukacita untuk apa yang kami sudah terima dari kesaksian Agnia ini Tuhan. Betapa justru ketika kami menghadapi segala rintangan dan masalah apapun dalam kehidupan kami tetap berfokus kepadamu, berserah dan percaya kepadamu karena Engkau bekerja dalam segala sesuatu hanya untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Itu sebabnya kami mau hari ini bersyukur dan bersukacita untuk semua yang Kau anugerahkan kepada Agnia sehingga dimampukan untuk berespon benar di hadapan-Mu, meraih semua apa yang Kau janjikan itu. Juga para sahabat yang baik yang lain yang mungkin mengalami hal-hal yang seperti mendapatkan rintangan, halangan atau apapun dalam perjalanan hidup mereka, biarlah hari ini semua yang mendatangkan satu pertanyaan dalam hidup kami, semuanya kami mau katakan, kami ubahkan semua, kami percaya, kami ubahkan semua pertanyaan kami dengan syukur kami. Dan kami percaya janji-Mu bahwa Engkau sedang turut bekerja dalam segala sesuatu dalam hidup kami untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Jadi kami aminkan firman ini bahwa yang datang dalam kehidupan kami, strategi-Mu, semua rancangan-Mu itu adalah yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur bahwa kami terus untuk menyatu dengan Engkau, berserah kepada Engkau, percaya kepada Engkau, melekat dengan Engkau, dan mengalami yang terbaik daripada-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah berikutnya ada DM dari Vina Kumala. Halo. Halo juga Vina. Halo juga Vina. Berharap sedang menyaksikan program Terang Kasih ini ya. Dan ini si DM dari Vina. Saya mau cerita, beberapa bulan yang lalu saya sudah berencana mempersiapkan pernikahan dengan pasangan saya. Tapi ada satu hal yang masih mengganjal di hati saya. Saya belum begitu yakin bahwa dia adalah orang yang tepat untuk saya. Selama 4 tahun kami pacaran, memang banyak pertengkaran yang kami alami. Kami sepakat kalau setiap kali bertengkar nggak boleh berantem. Lebih dari 24 jam. Dan nggak boleh tidur kalau belum berbaikan, kami selalu seperti itu. Dari awal saya sudah membawa hubungan saya ini ke Tuhan. Tapi saya belum menemukan jawaban yang tepat bahwa dia memang orang yang dikirim Tuhan untuk hidup saya. Yang mau saya tanyakan, gimana meyakinkan diri kita kalau memang pasangan kita sudah tepat untuk hidup kita, ya? Oke, Vina, ya ini memang nggak gampang ya. Iya, untuk mengambil keputusan ya. Iya, karena ini pernikahan kan berbicara keputusan seumur hidup ya. Iya, ini gitu. seumur hidup bagi hidup kita ya. Nah, jadi ini satu keputusan yang sangat penting dalam kehidupan Vina tentunya. Karena ini akan menentukan bagaimana kehidupan Vina ke depan supaya dapat menggenapi rencana Tuhan dan destiny Vina yang sudah ditetapkan oleh Tuhan tentunya. Oleh karena itu, sesuai dengan tema saat ini ya, supaya kita percaya dan sepakat dengan rencana Tuhan. Jadi
Vina berdoa kepada Tuhan untuk minta hikmat Tuhan, ya, mengerti apa yang menjadi kehendak rencana Tuhan untuk Vina ke depan. Ini penting banget ya. Iya. Karena yang menentukan kesiapan pernikahan bukan karena lamanya pacaran udah 4 tahun gitu ya. Wah, udah 4 tahun pacaran, tapi ternyata selama 4 tahun ini Vina dan pacar Vina lebih fokus kepada apa yang menjadi masalahnya seperti itu. Dan Tuhan mau selama 4 tahun justru fokusnya kepada rencana Tuhan, bukan kepada rencana pribadi. Nah, pertanyaan, apakah selama 4 tahun ini kalian membangun relasi yang dewasa dan sehat, yang berkualitas, yang saling membangun dan tidak egois, dan tentunya mengandalkan Tuhan. Jadi intinya adalah pernikahan itu harus ada dalam rencana Tuhan. Sebab ketika pernikahan itu menjadikan rencana Tuhan yang utama, maka fondasinya akan kuat dan kita akan bahagia, kita akan sukses, dan itu akan menjadi satu kesatuan yang kuat karena rencana Tuhan itulah yang akan menentukan kehidupan kita ke depan. Sehingga melalui pernikahan kita akan menggenapi rencana Tuhan. Amin. Ya. Jadi intinya gini Vina, yang menyatukan pernikahan berdoa. Rencana Tuhan ada nggak di sini? Apa nih dengan pertemuan antara dua orang ini? Apakah rencana Tuhan ini sedang digenapi seperti itu ya? Jadi jangan fokus kepada masalah atau kekurangan dan yang lainnya. Dan ada ayatnya demikian. Efesus 5:32. Perkawinan adalah rancangan yang indah dari Yang Maha Kuasa. Suatu misteri yang agung dan kudus yang dimaksudkan untuk menjadi contoh yang jelas tentang Kristus dan gerejanya. Jadi perkawinan itu rancangan yang indah. Iya. Karena menggambarkan hubungan Kristus dengan gerejanya, jemaatnya. Mungkin dari kamu tambahin ya. Ya, oleh sebab itu pernikahan ini sangat penting ya. Jadi kita bersyukur ya, bahwa sangat-sangat peduli dengan apa yang menjadi rencana Tuhan gitu ya. Bahwa Vina berpikir sebetulnya ini tuh bagaimana nih memasuki pernikahan supaya pernikahan ini cocok. Iya, jadi lebih hati-hati lah. Iya, berhati-hati karena Vina mau pernikahan ini bukan sekedar pernikahan yang biasa, tapi pernikahan yang dapat menjadi kesaksian. Amin. Bagi kehidupan orang lain ya. Amin. Dan sahabat yang baik yang sedang juga bergumul dalam rencana pernikahan, udah sekian tahun saling kenal, kok nggak mantep sih, gak yakin gitu ya. Nah, berdoa. Minta apakah rencana Tuhan yang menyatukan kalian ya. Mari kita datang ke Tuhan ya. Tuhan, kayak berdoa untuk Vina yang akan segera menikah dengan calonnya. Tuhan, siapkan hatinya supaya Tuhan berbicara secara pribadi untuk membawa Vina mengerti apa menjadi rencana Tuhan buat hidupnya. Sehingga rencana pernikahan ke depan adalah penggenapan rencana Tuhan itu dan membawa Vina untuk sampai kepada tujuan yang kau sudah tetapkan. Kayak berdoa sahabat yang baik juga, biarlah di masa-masa seperti ini kau memiliki pergumulan yang sama dengan Vina tentang pernikahannya dan rencana pernikahannya, tapi belum ada keyakinan. Tuhan taruh di hati masing-masing satu keteguhan jawaban untuk mereka bisa melihat bahwa pernikahan mereka harus sesuai dengan rencana Tuhan dan menggenapi rencana Tuhan. Biarlah firman ini terjadi bahwa pernikahan adalah rancangan yang indah yang tentang hubungan Kristus dengan jemaat. Dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Amin. Karena hidup kita kan ada limitnya gitu ya. Yang Tuhan sudah kasih ke kita gitu. Sampai satu titik saya melihat, apa yang menjadi tujuan hidup saya selama ini, kerja untuk cari uang demi kebahagiaan itu nggak ada artinya. Apapun saat itu, misalnya saya punya uang banyak pun suami saya nggak bisa hidup lagi. Dulu dengar orang, oh ya aku dulu nggak punya beras, itu yang kita dengar, tapi saat ini kita benar-benar ngalami. Walaupun mungkin kondisi seperti ini, tapi tetap sukacita. Karena apa? Kita merasakan pemeliharaan Tuhan, ajaibnya Tuhan itu kita alami di sini. Apapun yang kita harus jalani, itu adalah kedaulatan Tuhan dan kita harus tetap mensyukuri. Tuhan itu nggak memandang kita harus menjadi pejabat, nggak harus menjadi pegawai kantor, enggak. Yang penting kita tuh, saya merasa bersyukur tiap hari diberi kesehatan, masih punya kegiatan aktivitas. Sahabat yang baik,
Jika saudara ingin memberikan kesaksian seperti tadi, silahkan DM ke Instagram @terangkasih_RTV. Agar melalui kesaksian saudara, Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Terima kasih ya. Ya, terima kasih ya. Nah, saat ini kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita dapat percaya dan sepakat dengan strateginya Tuhan. Yang pertama, kita harus fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah yang kita hadapi, supaya Tuhan dapat berbicara dan memberikan strateginya kepada kita melalui firman Tuhan dan Roh Kudus yang sesuai dengan masalah yang kita hadapi. Kedua, kita harus percaya, sepakat dan mendeklarasikan setiap firman Tuhan yang kita terima dan yang disingkapkan oleh Roh Kudus ini sebagai firman iman atau rema yang akan menjadi senjata untuk kita dapat meraih kemenangan. Ketiga, percaya bahwa Tuhan akan memerintahkan dan menggerakkan malaikat-malaikatnya dan pahlawan-pahlawan yang perkasa yang akan melaksanakan firman-Nya yang kita deklarasikan ketika kita percaya dan sepakat dengan strateginya Tuhan. Sahabat yang baik, apakah saat ini engkau sedang membutuhkan terobosan untuk masalahmu? Mari datang kepada Tuhan, serahkan semua kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, saat ini berhentilah untuk fokus kepada masalah, tetapi arahkan hati dan pikiranmu untuk fokus kepada Tuhan yang baik. Tuhan yang tidak terbatas dan Tuhan yang lebih besar dari masalahmu. Mari saat ini bangkit untuk percaya, sepakat dan mendeklarasikan kemenanganmu bahwa Tuhan yang berperang dan yang memberikan kemenangan kepada kita. Amin. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Sungguh kami bersyukur. Benar Bapa, Engkau luar biasa baiknya. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang berperang bagi kami dan yang memberikan kemenangan kepada kami. Oleh anugerah Tuhan, kami menyerahkan hak kepada Roh Kudus untuk mengarahkan hati dan pikiran kami supaya sepakat dengan kehendak Tuhan yang adalah Panglima Bala Tentara Tuhan itu. Kami percaya dan kami deklarasikan bahwa saat ini juga Tuhan sudah menyerahkan semua janji-janjinya ke tangan kami dan Tuhan sudah menyerahkan semua musuh-musuh kami ke tangan kami. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, sehingga kehidupan kami memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Dan sahabat yang baik, jika ada dari kalian yang memiliki beban, permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_RTV. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great